bagaimana kami menemukan sebuah model pembelajaran baru. Nah, itu konsepnya. Nah, model pembelajaran ini kami susun karena melihat kecenderungan Gen Z kita saat ini tuh kan untuk mengintegrasikan culture, budaya, kemudian kehidupan sehari-hari secara kontekstual itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, selamat datang kembali di podcast Unipma bersama saya Rida Fahas. Baik, sebelum kita memulai podcast pada episode hari ini, saya ingin menyapa mahasiswa baru Unipma yang baru saja menyelesaikan PKKMB 1 minggu ini. Saya ucapkan selamat datang di Universitas PGRI Madiun. Selamat belajar di Unipma. Akan ada banyak program yang teman-teman bisa ikuti di Unipma, tentu saja baik itu program akademik maupun non-akademik. Baiklah, selain itu juga saya ingin mengajak Sobat Unipma untuk subscribe official YouTube Unipma dan juga media sosial Unipma, ada Instagram Unipma @official_Unipma dan juga TikTok Unipma @Universitas PGRI Madiun. Baik, langsung saja kita sapa guest star kita pada hari ini. Selamat datang Bapak Ibu di podcast Unipma. Bisa disapa Sobat Unipma. Halo Sobat Oke, Unipma. Sobat Unipma. Baiklah, jadi Sobat Unipma, di episode kali ini kita kedatangan Bapak Ibu dosen berprestasi tentunya. Kita akan mendengar sharing tentang hibah beliau-beliau ini. Baik, sebelum mengawali sharing, bisa perkenalan ya Bapak Ibu, monggo bisa dimulai dari Bu Linda. Oke, selamat siang para Sobat Unipma semuanya. Terima kasih Bu Rida sudah bisa memfasilitasi kami untuk bertemu dengan para mahasiswa Unipma dan juga para pemirsa YouTube dimanapun berada. Jadi kami adalah tim dosen yang alhamdulillah pada tahun ini kami mendapatkan hibah fundamental research ya. Jadi ada 4 tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri ya, Bu Linda dari Prodi Pendidikan Biologi sebagai ketua, dan ada rekan saya Rara Setioretno dari PGSD. dan juga satunya lagi, Saya Pak Puguh dari Prodi Teknik Informatika. dan nanti juga akan disupport oleh satu tim kami dari Universitas Ahmad Dahlan, namanya Pak Fuad, Bu Rida. Baik, luar biasa sekali. Berempat Ibu ya ini ya. Baik, langsung saja Ibu sharing terkait hibah yang Bapak Ibu peroleh dengan judul pengembangan model pembelajaran ICRT terintegrasi Artificial Intelligence untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan literasi digital siswa sekolah dasar. Baik, bisa dijelaskan seperti apa kegiatan tersebut, Bapak Ibu? Oke, jadi gini Bu Rida dan juga para Sobat Unipma semuanya, salah satu tugas dosen selain mengajar adalah melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, di tahun ini ketika DPPM ya dari Kemenristek Dikti begitu membuka waktu untuk submit proposal, kami satu tim ini menggagas sebuah inovasi yang namanya pengembangan model pembelajaran baru begitu ya, inovasi yang kami beri nama ICRT, yaitu inquiry yang terintegrasi culturally responsive teaching. Nah, jadi ini fokus kami, inovasi tim ini adalah pengembangan model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya ini memang kami fokuskan pada pembelajaran IPAS di SD. Nah, sehingga saya memilih 3 tim ini memang sudah sesuai dengan bidangnya begitu ya. Bu Rara sebagai dosen dari PGSD, kemudian Pak Puguh dari program teknik informatika untuk mensupport nih kira-kira metode ini kalau diintegrasikan dengan AI itu seperti apa dan efeknya terhadap literasi digital dan keterampilan berpikir kritis apa. Itu fokus kami, Bu Rida. Baik, luar biasa sekali. Ini berarti pelaksanaannya di sekolah dasar, Ibu? Betul. Oke. Jadi fokusnya ada guru, ada siswa, tapi levelnya sekolah dasar. Sekolah dasar. Baik, terkait dengan ini Ibu, persiapan apa yang Bapak Ibu laksanakan dalam pelaksanaan kegiatan hibah ini, bisa dijelaskan mungkin dari Bu Raras? Oke, persiapan kami kemarin kami sudah memulai
merumuskan ICRT itu nanti apa saja yang langkah-langkahnya, karena setiap model pembelajaran itu kan ada step by stepnya. Nah, yang pertama kami sudah merumuskan yang namanya orientasi dan perumusan masalah berbasis sosial budaya, di mana nanti siswa akan dikelompokkan dalam sebuah pembelajaran itu untuk mengenal budaya di lingkungan sekitar mereka. Kemudian yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Ya, untuk merumuskan hipotesis ini siswa dari permasalahan yang awal tadi dihipotesiskan, yang selanjutnya kolaborasi merancang investigasi, di mana si siswa ini akan berkolaborasi antar siswa juga antar guru, karena mereka saling bekerja sama dalam pembelajaran di kelas. Kemudian langkah keempat adalah mengumpulkan data, analisis dan interpretasi, di mana siswa dan siswa yang dipandu oleh guru nanti akan mengumpulkan data-data yang di awal tadi dari orientasi, dari budaya yang ada di lingkungan mereka, yang kemudian dianalisis, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk diskusi, presentasi dan sebagainya. Kemudian ada yang selanjutnya langkah kelima, ada penyampaian konstruksi hasil secara transformasi, di mana ini juga akan disampaikan oleh siswa sebagai ranah diskusinya mereka, melatih untuk berkomunikasi, karena ada critical thinking, kolaborasi, kemudian komunikasi. Terus kemudian yang keenam, langkah keenam itu adalah kesimpulan, refleksi dan tindak lanjut. Harus menyimpulkan pembelajaran pada saat itu, karena IPAS ya ini. Jadi pembelajaran yang sudah dirancang mulai awal pembelajaran sampai akhir ini perlu disimpulkan, kemudian direfleksikan apa yang kurang, kemudian apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dibenahi selanjutnya. Kemudian apa yang jadi kekurangan ini menjadi tindak lanjutnya. Nah, setelah ini dirumuskan, kemudian kami mensosialisasikan ke guru-guru, terutama ke guru sekolah dasar. Dan kami sudah di Kecamatan Mejayan ya, Kecamatan Mejayan sama Kecamatan Pilakenceng, kemudian Kota Madiun, dan kemarin juga kita sudah ke Jogja juga, area Bantul, iya, dan Gunung Kidul, semuanya sudah Artinya kita. tidak hanya di lingkup Madiun begitu betul. Bu? Ya, betul. Oke, baik, tadi disebutkan di judul ada terintegrasi artificial intelligence ini. Bagaimana fungsi dari AI ini pada pelaksanaan hibah ini, Bu? Bisa dijelaskan, Pak? Oke. Sebenarnya lebih tepatnya itu berbantuan AI, lebih tepatnya ya, karena di situ AI itu sebagai partnernya dalam pembelajaran nanti mulai guru dan mulai siswa itu. Kemudian yang menjadi patokannya itu memang ICRT itu sendiri. AI itu hanya membantu dalam mencari materi, atau mungkin untuk membuat materi yang susah itu menjadi mudah bahasanya, kemudian nanti disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya seperti apa. Kemudian berbantuan AI yang kedua itu seperti cara membuat project-nya. Nah, nanti terus untuk membuat evaluasi soal dan sebagainya, itu seperti itu. Dan lebih fokusnya itu menggunakan generatif AI yang sudah ada, istilahnya kayak ChatGPT, Gemini dan sebagainya, seperti itu. Oke, baik. Kemudian urgensinya Bapak Ibu, urgensi dari pelaksanaan hibah ini seperti apa? Oke, jadi memang fokus utama ya dari hibah ini adalah bagaimana kami menemukan sebuah model pembelajaran baru. Nah, itu konsepnya. Nah, model pembelajaran ini kami susun karena melihat kecenderungan Gen Z kita saat ini tuh kan untuk mengintegrasikan culture, budaya, kemudian kehidupan sehari-hari secara kontekstual itu tidak mudah ternyata. Jadi terkait mungkin tata krama, kemudian terkait dengan kepekaan terhadap budaya dan lain sebagainya itu mulai menurun nih. Nah, maka kami sampaikan bahwa adanya integrasi budaya dan juga kehidupan sehari-hari kontekstual ini ke dalam sebuah pembelajaran. Misal nih ya, ketika anak-anak SD itu membahas tentang makanan bergizi, maka dia juga harus bisa menyebutkan kira-kira potensi lokal makanan bergizi di daerahnya apa, adab tata kramanya apa, ada budaya apa sih yang bisa digali dari hal tersebut. Nah, setelah itu mereka akan merumuskan sebuah semi project juga yang berbasis inquiry untuk menghasilkan sebuah konsep. Konsepnya di situ. Oke, baik.
Iya, kalau kita melihat saat ini ya, gen-gen Sisi, jiwa. ya. Iya, itu tata kramanya ini ya, Kurang, ya. iya kurang karena apa pengaruh teknologi gadget seperti itu mungkin ya. Oke, jadi semoga sih ini bisa selain di Karsidana Madiun bisa ke kota-kota lain ya Ibu, ke Iya, Ngawi. Tujuannya memang seperti Iya. itu. Karena mengenalkan model kan, model Iya, baru biar dikenal betul. luas. Betul. Ibu tadi memunculkan ICRT seperti itu butuh berapa lama Ibu untuk menciptakan judul itu atau bagaimana sih Bu? Maksudnya gini, kami mungkin ada beberapa sobat Unipma atau dosen ya, mungkin yang juga ingin meraih seperti prestasi yang Bapak Ibu saat ini raih. Bagaimana sih untuk bisa memulai, apa yang harus kita lakukan dulu? Apa ini? Apa dulu yang bisa kita lakukan? Itu dulu deh Ibu. Kita kadang ada yang masih bingung, pengennya gimana dulu ini? Mungkin Ya. bisa kasih tips. Oke, jadi dalam mengembangkan sebuah model maupun bahan ajar itu kan kita mengenal beberapa teori pengembangan nih ya. Ada R&D, kemudian 4D, kemudian banyak sekali ya Port Angle dan lain sebagainya. Nah, di tim kami memilih EDDA ya Bu Raras dan Pak Pugo ya. Jadi kita mulai tahapan awal itu dari analyze dulu. Jadi menganalisis kebutuhan belajar, menganalisis kira-kira karakteristik peserta didik seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian baru kita desain ya. Kita desain dulu model pembelajaran seperti apa nih untuk menjawab tantangan dari analyze tadi. Kemudian kita develop ya, kita kembangkan. Karena hari ini mungkin digitalisasi, AI dan lain sebagainya itu menjadi ini ya komponen vital, maka pengembangannya itu kami integrasikan berbantuan AI tadi. Kemudian tahapnya baru diimplementasikan, kemudian kita evaluasi bagaimana sih sebenarnya apakah ini relevan, apakah tidak dalam proses pembelajaran. Nah, kalau sudah melewati tahapan dari 5 tadi EDDA, nah itu rasanya kok sudah bisa ya kita sampaikan secara masif begitu terkait ini loh ada model pembelajaran baru yang mungkin relevan untuk pembelajaran SD saat ini. Oke, begini ya, sejauh ini saya melihat Bu Linda pengambilan judul gitu bisa unik-unik begitu ya Bu. Itu tipsnya gimana Ibu? Tipsnya brainstorming ya, Oh, begitu ya, Bu. ya Pak Bugo nanti ngasih ide. Oh, begitu ya. Iya, jadi akhirnya kami otak-atik atuk gitu Iya, ya. dulu. Ketemulah ICRT formulasi. Iya, dulu pernah kan waktu saya masih di Ngawi Ibu, Ibu Linda yang memberikan materi terkait itu untuk PKM ya? Iya, PKM itu pengambilan judul berarti harus yang unik kayaknya ya. Tuh. Tips biar bisa lolos itu harus seunik mungkin untuk pengambilan judul begitu ya Bu. Betul. Nah itu butuh jam terbang tentunya. Ya, brainstorming teman-teman nih ngasih ide. Oh begitu. Baik. Kemudian Ibu, seberapa penting program ini ya untuk seorang dosen lakukan Ibu agar Sobat Unipma ataupun Bapak Ibu dosen bisa terketuk atau termotivasi, seberapa penting sih melaksanakan ibadah seperti ini? Sangat penting sekali. karena ini kan bagian dari Tridharma ya Mbak Ibu. Nah, makanya apa ya intinya ya kita coba dulu lah, kita mau ada ide dari Bu Linda tadi, dari kami, terus kemudian coba dia diajukan bagaimana, terus terkait kan ini untuk guru kan harus ada pembelajaran inovatif ya sekarang itu kan. Nah, bagaimana kita memunculkan model inovatif ini, tapi modelnya yang baru, jangan yang kayak PJBL, PBL, sebenarnya semuanya bagus. Cuma kan coba yang adalah inovasi terbaru dari kami. Nah, betul, adanya inovasi, kreativitas kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah ide seperti ini. Biar setidaknya ada satu model lah yang bisa dikenalkan dari kami, tidak hanya itu saja, tapi ada model terbaru dari kami. Oke. Mungkin next kami akan berguru pada Bapak Ibu yang sudah lolos ini. Kemudian peran apakah di kegiatan hibah ini ada melibatkan mahasiswa? Mungkin Pak. Ya Pak, Ibu bisa. Ya, melibatkan mahasiswa, terutama ya mahasiswa yang dari FKIP ya, Ya, dari betul. pendidikan biologi.
ada beberapa Bu ya. Iya, ada 5 kita Ada 5. mahasiswa dari Ya. biologi dan juga 2 dari PGSD juga tentunya. Betul, karena itu juga akan memberikan pengalaman bagi mahasiswa bagaimana sih kalau hibah, dan apalagi hibahnya itu penelitian ya. Iya. Karena penelitian itu kan berarti nanti akan muaranya mahasiswa itu juga membuat skripsi ya. Mungkin caranya seperti ini loh. Kemarin Bisa. diajak dosen itu. Nah, Betul. mungkin Berikan pengalaman. memberikan pengalaman itu yang paling berharga Bu. Betul. Dari masing-masing prodi Bapak Ibu diikutkan pada Ya, hibah betul. ini begitu ya. Kemudian ketika pelaksanaan di sekolah tentu saja ikut seperti itu Ibu. Ikut dan berperan aktif Iya, banget. iya tentu ya. Sangat membantu. Iya harus betul. Luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu ini Tridharma ya, termasuk pada Tridharma. Kemudian ketika nanti muncul pertanyaan bagaimana Bapak Ibu, sebelumnya mungkin saya akan ingin bertanya seberapa lama pelaksanaan kegiatan ini? Kalau pelaksanaannya 6 bulan ya, 6 sampai 6 8 bulan. Kami start mulai bulan diumumkan tuh 28 Mei Iya. Bu Rida. Kemudian Juni, Juli sampai nanti kita harus lapor akhir begitu ya. Proyek akhir kita tuh di bulan Desember. Oke. Mm-mm. Oh, bulan tahun ini begitu Iya, ya. betul. Oke. Kemudian Ibu, bagaimana Bapak Ibu membagi waktu dengan pelaksanaan hibah ini dan kewajiban mengajar tentunya? Oke. Karena itu yang selalu jadi itu ya pertanyaan ya. Bagaimana Ibu? Oke, nanti mungkin Bu Raras dan Pak Buka ada trik sendiri. Ya. Tapi kalau dari saya, dalam sebuah tugas dosen Tridharma, itu saya melihat tentu ada kesinambungan nih, pembelajarannya, pendidikannya, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kebetulan memang sudah saya rancang secara secara masif begitu. Artinya memang di dalam proses pengajaran di kelas saya mengajar pengembangan bahan dan media pembelajaran dan teknologi pendidikan. Cocok nih. Cocok Ya. ini. Kemudian penelitiannya saya mengembangkanlah namanya ICRT. Oke. Dan nanti selain penelitian ngambil data, saya juga melatihkan ke guru-guru nih. Nanti sudah cocok juga untuk proses pengabdian masyarakat. Jadi semacam sekali mendayung itu 2-3 bulan terlampaui. Nah, trik saya seperti itu sehingga sinkronisasi antara pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat itu menjadi trik utama untuk melaksanakan tugas ini biar bisa balance gitu. Oh, iya. Berarti tadi ya, biar tidak Tumpah mengganggu tindih, ya, mengganggu, harus betul. sesuai kalau bisa sesuai dengan mata kuliah kita aku begitu Betul. Ibu ya. Kalau Bu Raras mungkin ada trik Iya. sendiri. Kalau saya kebetulan PGSD, Iya. dosen PGSD. Jadi ini ya memang satu jalur. Karena mahasiswa kami kan juga ditugaskan ke SD, PLP 2 kalau sekarang itu, kalau 2 PPL. Nah itu juga bisa membantu, nanti coba dia dikenalkan seperti ini. Kami kan juga membriefing, ini ada model baru seperti ini, coba dia diimplementasikan ke siswa seperti apa. Jadi kalau saya ya memang sudah satu jalur ke SD-nya, seperti itu, terutama ke guru dan ke siswanya seperti itu, dan dibantu mahasiswa. Oke, luar biasa Ibu. Bagaimana dengan Pak Pugu? Oke, kebetulan saya juga ngajar artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian memang bidang saya, riset saya juga di kecerdasan buatan. Kemudian meskipun saya dosen juga masih junior ya, kalau dibandingkan dengan beliau-beliau ini. Makanya kesempatan ini juga baik untuk saya ke depannya. Dan ada misi penting juga sih dari guru saya, Profesor Wisnu Jatmiko dari UI, itu memberikan pelatihan secara gratis ke kami juga tentang generatif AI itu, dan tidak ada salahnya juga jika saya ini ikut berkontribusi lewat hibah ini. Alhamdulillah ketemu tim keren-keren ini. Sudah ketemu jalurnya Pak. Berarti cocok ya. Iya. Sudah nyambung semua gitu. Baik, kemudian Bapak Ibu, ini tadi hibah apa tadi Bu? Namanya penelitian fundamental reguler. Kalau itu biasanya setiap tahun pasti ada Ibu. Betul. Ada ya Bu Raras ya? Tahun ada. Biasanya bulan apa Ibu? Dibuka sekitar bulan Februari mungkin ya. Nanti oke. diumumkan sekitar bulan Mei dan dilaksanakan Juni sampai Desember. Oke, artinya jadi Sobat Unipma bisa di-spill ini jadwalnya Februari ya setiap tahunnya. Jadi mungkin bisa disiapkan jauh hari sebelum pembukaan gitu, dari sekarang sudah bisa nanti memikirkan apa ya. Ide, Betul, meluangkan ide.
idenya. Iya, betul. Kemudian Ibu bisa di-spill kira-kira nominalnya berapa, Bu? Oke. Kurang lebih aja, ya. kurang lebih Iya, aja. kurang lebih. Artinya begini, maksudnya biar selain melaksanakan dharma ada benefit lain yang kita akan peroleh. Ya, betul. Ya, gitu. Oke, Bu Rida dan juga Sobat Unipma semuanya, di kesempatan kali ini kami juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama yaitu Kemendikti Saintek ya, yang telah mendanai riset kami senilai 106 juta. Wow, luar biasa. Oke, jadi terima kasih. Nanti kami akan melaksanakan sebaik-baiknya dan semua lamaran insya Allah akan kami penuhi, bahkan insya Allah akan di luar ekspektasi. Oke, amin. Karena di sharing hibah sebelumnya itu disebutkan harus ada 50% untuk pelaksanaan begitu. Apakah seperti itu di fundamentalnya juga sama ya? Oh, disyaratkan seperti itu. beda. 50% berapa persennya? Kalau untuk syarat itu tidak ada, tapi yang menjadi syarat khusus kami harus terbit di jurnal internasional bereputasi. Begitu. Ya, berarti ya, Ya, oke. harus fokus kok. Ya, di situ yang Betul. ya. Challenging-nya tuh di situ, jadi harus fokus di dua. Iya, betul. Kemudian bisa ini Ibu memberikan tips untuk Sobat Unipma. Oke, Ya. mulai dari saya dulu Ya, ya. monggo. Oke. Baik Sobat Unipma, jadi mengembangkan sebuah inovasi itu tidak harus dari hibah sebenarnya, tapi melalui hibah ini dan mungkin juga Sobat Unipma nanti bisa mengikuti jejak kami begitu untuk bisa join. Yang pasti adalah harus ada inovasi, kemudian sesuaikan dengan tema kekinian dan memilih tim yang solid dan juga program yang oke. Itu kata kuncinya. Luar biasa sekali Ibu. Mungkin dari Ibu Raras. Oke, baik, sudah disampaikan sama Bu Linda. Saya cuma menambahkan sesuaikan dengan kondisi saat ini, apa yang perlu dibutuhkan, terutama skillnya dosen masing-masingnya juga beda-beda. Ada yang pendidikan, basicnya, ada yang teknik, ada dan sebagainya. Seperti itu. Sesuai dengan basicnya masing-masing yang bisa diimplementasikan, yang diinovasikan dan ada kebaruan di dalamnya. Seperti itu. Lintas prodi Ibu ya. Lintas harus prodi, harus. prodi. Nggak Nah, boleh. ini juga salah satu trik nih Biar biar itu- lolos itu adalah beda prodi, kalau bisa beda universitas juga. Itu Jadi tambah kita- ini lagi ya. Betul, Oh, tadi ada meyakinkan. anggota dari Dari Wadid. Oke. Betul. Wow. Monggo bagaimana Pak mungkin tipsnya? Tipsnya perbanyak keingintahuan, wis itu penting. Berarti Harus ini ya, Iya, rasa ingin curiosity itu tahunya. penting. Iya. Oke. Apalagi masih muda, dosen muda itu jangan jagokan. Saya sangat tersentuh. Tapi ini masih Ya, semuanya Apa? belajar. Mungkin next kita bisa berkolaborasi sama Lah, Bu Rida juga tentunya ya. baik, insya Allah semoga depannya Siap. bisa Ibu. Baik, itu tadi Sobat Unipma obrolan atau sharing ya dari Bapak Ibu yang lolos hibah. Semoga bisa menginspirasi, bisa memotivasi Sobat Unipma yang melihat atau menyaksikan podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu Linda, Ibu Raras, Pak Pugo sudah berkenan hadir pada podcast hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih pada Sobat Unipma sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sampai berdiri. Sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unipma Smart and Competitive.